Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua DPRD, Pak Sekretaris Dewan yang kita hormati, Pak Kepala Dinas beserta jajaran, Pak Kepala Dinas Kesehatan beserta kabin-kabin DPPN atau yang mewakili, bahwa memang harus jujur kita akui bahwa target pemerintah secara nasional itu tidak memenuhi target. Idealnya kita harus berbicara di 2022 ini adalah soal vaksin ketiga atau booster. Tetapi capaian yang kita dapat, ini bukan hanya bicara soal Kabupaten Solo ya. Kita bicara data secara nasional, ternyata di vaksin kedua kita masih di bawah 50%. Ini tentu bagi Kabupaten Solo menjadi pemicu bagi kita hendaknya untuk meningkatkan. Itu satu masalah yang ingin kita sampaikan. Kemudian hasil kunjungan kita ke lapangan di beberapa puskesmas yang kita ambil sampel, pertama saya melihat soal akurasi data. Pak Kapolres beserta jajarannya sampai ke bawah ke Polsek mengadakan kegiatan vaksin jor-joran. Alhamdulillah dapat apresiasi dari masyarakat. Kemudian Dinas Kesehatan juga melakukan sosialisasi dengan membentuk vaksinator-vaksinator di lapangan. Alhamdulillah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari DPPN juga memberikan pemahaman yang utuh terhadap wali nagari, sehingga masing-masing jorong itu bekerja keras. Di titik itu saya apresiasi baik Kepala DPPN, Kapolres maupun Kepala Dinas Kesehatan. Yang jadi soal yang mestinya harus dijawab nanti adalah soal jumlah orang yang sudah divaksin. Saya kira ada simpang siur data yang mestinya harus kita perbaiki ke depan Pak Head. Kata jajaran Polsek, kita sudah sampai angka sekian persen. Data yang kita dapatkan di Polres, di Polsek, datanya juga berbeda. Nah, ini tentu harus menjadi catatan dan harus ada solusinya. Harus ada solusinya. Kalau kita buka aplikasi Peduli Lindungi itu kerjanya luar biasa beratnya. Karena berapa orang yang mau divaksin di Kabupaten Solo? 200.000 lebih. Itu luar biasa beratnya, di luar komorbid ya, 200.000 lebih. Tapi kalau kita buka Peduli Lindungi, saya kira itu dapat data yang pas. Idealnya tentu harus ada pusat data di Kabupaten Solo yang mensinkronkan data dari relawan yang melakukan vaksinasi, data dari puskesmas yang melakukan vaksin, termasuk juga data dari pihak kepolisian. Ini penting sehingga memang data itu tidak sengkarut seperti DTKS di Dinas Sosial. Nah, ini yang perlu menjadi catatan-catatan. Kemudian kedua, catatannya yang mesti harus saya sampaikan soal di Kecamatan Lembah Kumanti itu ada 1.000 orang yang telah vaksin tapi belum terbaca datanya di pusat. Ini agar dijelaskan nantinya kenapa sampai terjadi hal seperti itu. Kemudian soal teknis, kurangnya fasilitas, soal hand sanitizer, pengukur tensi dan segala macamnya, termasuk juga masker, itu harus menjadi catatan. Dan yang tidak kalah penting, ini soal vaksinator yang ada di lapangan. Karena memang DPA belum keluar, pihak puskesmas yang kami jadikan sampel agak kesulitan soal makan minum para vaksinator. Tentu harus ada sikap dari Dinas Kesehatan, setidaknya memberikan himbauan atau mengakali terlebih dahulu agar proses vaksin ini tidak terhambat. Ini ya, yang perlu kami sampaikan dan kami pertanyakan. Tentu yang ketiga soal psikologis masyarakat takut divaksin. Kemudian ada misalkan di atas 60 ambo ke mati juga makanya harus divaksin. Hal seperti ini kan harus diperkuat dengan sosialisasi. Ini yang mestinya harus dijawab dulu Pak
Kepala Dinas Kesehatan termasuk juga Kepala DPMN. Saya kira itu Pak Ketua, saya kembalikan. Banyak maaf bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Serta anggota Dewan yang kami hormati dan sebesar Kepala Bidang serta Kepala DPMN. Pertama, ada beberapa catatan yang diberikan oleh Pak. Yang pertama, mengenai akurasi data, perbedaan data Polres dengan data yang ada di Dinas Kesehatan. Pertama, data sasaran vaksinasi Kabupaten Solo itu jumlahnya sekitar 311.810 jiwa. Itu datanya diturunkan oleh Pusdatin, Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan. Dan itu kita sudah olah. Dan memang kita akui banyak hal-hal yang kita temui di lapangan. Contoh, jumlah penduduk di Puskesmas Kayu Jawa itu sama banyak dengan sasaran vaksin. Itu awal-awal kita sudah ketahui itu. Di awal 2020 kita sudah tahu. Kemudian ada salah satu contoh di Koto Anau, jumlah sasaran kita lebih besar sasaran daripada jumlah penduduk. Karena penduduknya ada yang pindah, ada yang merantau dan segala macam. Dan ini data ini kita olah dan kita sampaikan sebaik mungkin dengan pihak Polres. Lalu kita berupaya terjadi selisih data pendataan kita dengan Pusdatin itu lebih kurang 19.000. Lebih banyak data Pusdatin. 19.970 jiwa sasaran. Itu yang terjadi. Tetapi kita sudah upaya. Surat dari pemerintah daerah sudah dikirim ke Kementerian Kesehatan untuk bagaimana merubah sasaran ini. Sampai hari ini belum ada perbaikan, masih tetap sasaran itu. Kemudian dalam perjalanannya, kami dengan pihak Polres, kita selalu berkoordinasi dengan baik, karena rapat-rapat pun di Polres itu, termasuk rapat dengan pimpinan tinggi Polri pun dengan Polda itu, kita diundang untuk ikut mendengar paparan dari masing-masing Polres. Kemudian upaya itu memang sudah dilakukan. Akhirnya ada ide sekitar bulan Agustus 2021 diadakan pendataan by name by address oleh Wali Nagari dan Babin. Sehingga data itu juga masih terdapat selisih yang signifikan dan kita sudah punya data itu. Kemudian yang kita pedomani hari ini tetap untuk menghitung capaian itu kita masih memakai data dari Pusdatin yang 311.810 itu. Sehingga faktanya hari ini perlu kami sampaikan bahwa kalau kita pakai data sasaran kita itu sebetulnya kita sudah hampir 75%. Tapi faktanya hari ini secara manual sasaran masyarakat yang sudah kita vaksin itu sebesar 86,46%. Itu data secara manual. Kemudian itu yang disampaikan Pak Ketua Fraksi tadi. Lalu ada di Lembaga Mati 1.000 lebih. Sebetulnya angkanya sudah turun Pak Ketua. Kemudian yang sudah masuk ke dalam PIKER, pencatatan secara nasional, apa yang disebut tadi ada peduli lindungi di situ, dan semua masyarakat bisa akses kalau sudah divaksin. Angka sasaran yang sudah kita capai itu sebesar 66,71%. Dari target nasional minimal 70% untuk kekebalan komunal yang kita buat itu, bagaimana kalau seluruh penduduk masyarakat kita sudah minimal 70% divaksin akan terjadi kekebalan komunal. Sebetulnya itu angkanya sudah diturunkan 10%. Kekebalan komunal itu di angka 80% semuanya kalau sudah divaksin. Kalau kita lihat di tower KTP, jadi ada 3 sumbernya sasaran itu, ada manual, ada PIKER, ada tower KTP. Di tower KTP, penduduk Kabupaten Solo yang sudah divaksin itu sampai hari ini sudah 71% dari total penduduk.
dari total sasaran yang diberikan ke kita. Jadi artinya penduduk masyarakat atau masyarakat kabupaten. Pertama saya kira tentu harus ada kesimpulan dari rapat ini yang mestinya menjadi catatan bagi DPRD dan Dinas Kesehatan serta DPR. Artinya rapat dengan pendapat ini harus ada kesimpulan. Tentu kita masuk saja pada kesimpulan. Yang pertama tentu saya coba catat meminta kepada Dinas Kesehatan untuk lebih merapikan data vaksinasi, tentu dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak Forkopimda, terutama di pihak Polres. Kemudian yang kedua, meminta kepada Dinas Kesehatan untuk lebih maksimal dalam penyediaan vaksin kedua seperti Sinovac dan segala macamnya tadi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan. Kemudian yang ketiga, ini karena ini menjadi perdebatan hangat sampai hari ini soal instruksi Pak Bupati tentang vaksinasi ini, kita minta Kepala Dinas Kesehatan, terutama Pak Hen ini, bukan hanya sebagai dalam kapasitas Kepala Dinas Kesehatan, tapi juga punya hubungan emosional dengan Pak Bupati, agar instruksi kepala daerah itu yang menyangkut vaksin ini lebih memperhatikan soal-soal kearifan lokal dengan tidak mengancam dan segala macamnya. Ini yang paling penting rekomendasi rapat hari ini yang perlu saya sampaikan. Kemudian tidak perlu dijawab Pak Hen, saya masih menuntut dua hal. Yang pertama soal surat Puskesmas Saran Panjang tentang status kepala Puskesmas Saran Panjang, bisa nanti kita diskusikan di kantor lebih karena waktu Jumat. Tapi saya tetap bersiteguh kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan soal kepala Puskesmas Saran Panjang. Kemudian yang kedua, saya kira hampir sama di seluruh dinas kesehatan itu silpanya luar biasa. Di PU kemarin kita RDP 25 miliar silpanya, totalnya itu 95 miliar seluruh dinas itu kita akumulasikan. Dan barang yang 95 miliar itu belum bernama. Nah, tentu fokusnya silpa ini kalau tidak dimanage dengan bagus tentu hasilnya akan sia-sia. Saya kira akan terjadi pengurangan DAU untuk 2022 ini. Saya harap ini di 2022 terhadap Dinas Kesehatan ini tidak terjadi lagi. Saya kira itu saja. Banyak maaf, makasih Pak Hen, Pak Kepala DPMN, buat Ibu Mary. Bu Mary ini sahabat saya di Pak Ketua, sama-sama SD Pak Ketua. Jadi biasanya dengan dinas saya keras nih, tapi karena ada Bu Mary nggak jadi saya keras ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.